Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 9 dari soal 1 sampai 3. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 9 dari soal 4 sampai 6. Matematika Kurikulum 2013 revisi. Dengan materi menentukan volume gabungan bangun ruang. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 9, sesi kedua. Menentukan volume gabungan bangun ruang. Di mana sesi pertama, kita sudah membahas mulai dari soal nomor 1, 2, dan 3. Sesi kedua ini kita akan lanjutkan, membahas mulai dari soal nomor 4, 5, dan 6. Oke, kita mulai dari gambar nomor 4. Apabila kita perhatikan, gambar nomor 4 ini adalah bangun ruang balok. Jadi dari kedua bangun ruang ini adalah sama-sama bangun ruang balok. Nah, untuk balok pertama ini nanti bagian 1 dan balok kedua bagian 2. Kita mulai dari bagian 1 teman-teman ya. Balok yang bagian 1. Di mana rumus balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi panjangnya 11, lebarnya 5 cm dan tingginya 5 cm. Oke. Nah, kalau untuk panjangnya 11, lebarnya 5 cm, tingginya 5 cm. Selanjutnya untuk gambar balok bagian 2. Di mana gambar balok bagian 2 ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah, di sini panjangnya sama 11, lebarnya 3 cm dan tingginya 3 cm. Nah, untuk mencari tingginya dari bagian ini yang berbentuk garis bantu ini, dari sini ke sini adalah 8 cm. Nah, tinggal kita kurangkan 8 cm kita kurangkan dengan 5 cm. Jadi dari sini 8 cm kita kurangkan dengan dari sini ke bagian sini. Jadi 8 dikurangi 5 menghasilkan 3 cm. Nah, jadi rumus nanti panjangnya 11, lebarnya 3 dan tingginya 3. Oke, kita lanjutkan gambar nomor 5. Apabila kita perhatikan gambar nomor 5 ini adalah gambar bangun ruang yang berbeda. Nah, kalau yang tadi bangun ruang yang sama. Nah, kalau untuk gambar nomor 5 bangun ruang yang berbeda. Oke. Nah, bagian 1 nanti di bagian bawah dan bagian 2 di bagian atas. Oke. Nah, untuk bagian 1 ini adalah bangun ruang balok. Di mana bangun ruang balok rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi mudah teman-teman ya, karena dari kedua bangun ruang ini utuh. Sehingga nanti kita tinggal masukkan rumusnya, panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm. Itu untuk bagian 1 balok. Nah, untuk bagian 2 ini adalah bangun ruang prisma tegak segitiga. Di mana untuk mencari volume prisma tegak segitiga itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, di sini teman-teman, luas alasnya belum diketahui. Jadi luas alasnya itu berbentuk segitiga ini. Oke. Dan tingginya nanti kita menggunakan dari panjangnya balok. Untuk tingginya, panjang balok sama dengan tinggi prisma tegak segitiga. Itu untuk rumus luas alasnya. Nah, bagaimana dengan tingginya? Nah, untuk mencari tingginya, kita harus cari dulu luas alasnya teman-teman ya, luas alas segitiga yang ini. Oke, ini adalah luas alas segitiga. Nah, di mana tingginya 4 cm, alasnya 6 cm. Nah, ini akan kita masukkan rumus dengan cara setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, jadi setengah dikali alasnya 6 dari sini ke sini, alas segitiganya, dan tingginya 4 cm. Itu untuk mencari luas segitiganya. Karena nanti kita mencari volumenya, kita menggunakan rumus luas alas dikali tinggi. Nah, tingginya kita menggunakan panjang balok sama dengan tingginya prisma. Oke, kita lanjutkan gambar nomor 6. Apabila gambar nomor 6 ini kita perhatikan dua bangun ruang yang berbeda. Oke, di mana bagian 1 nanti kita buat yang bagian bawah dan bagian 2 bagian atas. Oke teman-teman. Nah, kita mulai dari bagian 1 biar lebih mudah dipahami. Nah, bagian 1 ini adalah bangun ruang balok. Jadi balok tetap mengikuti setiap soal. Nah, untuk bagian 1 ini adalah gambar bangun ruang balok. Di mana bangun ruang balok ini juga utuh,
tidak ada yang berkurang, sehingga kita tinggal masukkan rumusnya saja. Panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 8 cm. Karena rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi, kita masukkan angka-angka ini ke rumusnya 20 dikali 8 dikali 8. Oke, itu untuk mencari volume balok. Nah, sekarang kita mencari volume 5 segi 4. Ini adalah gambar 5 segi 4 teman-teman ya. Bagian atasnya lancip, itu 5 segi 4. Nah, untuk rumus 5 segi 4, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, karena alasnya berbentuk segitiga, maka untuk mencari luas alasnya, panjangnya 20 cm dikali lebarnya 8 cm. Itu untuk mencari luas alasnya, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana dengan tingginya? Ini adalah tingginya. Tinggi bangun ruang, limas dan balok ini total seluruhnya adalah 20 cm. Tinggal kita kurangkan dengan tingginya balok. Nah, tinggi balok 8 cm. Tinggi dari keseluruhan kedua bangun ruang ini 20 cm. Sehingga 20 dikurangi 8 menjadi 12. Oke. Itu untuk tingginya 5 segi 4. Oke, dari soal nomor 4, 5, dan 6 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 9, sesi kedua. Tentukan volume gabungan bangun ruang sebagai berikut. Apabila kita perhatikan, gambar soal nomor 4 ini adalah bangun ruang balok, di mana kedua bangun ruang balok ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Nah, di sini teman-teman, kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana balok yang paling besar, yang ini bagian 1, dan balok yang paling kecil bagian 2. Oke? Nah, untuk mencari volume balok, rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjangnya 11 cm, yang ini teman-teman ya panjangnya, atau yang ini juga sama. Nah, di sini kita buat 11 cm. Oke? Nah, untuk lebarnya 5 cm. Dan untuk tingginya 5 cm. Nah, karena di sini kedua bagian balok utuh, tidak ada yang berkurang dari bagian balok ini, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya dan kita kalikan. Oke? Nah, untuk panjangnya kita memakai 11 cm dari sini, lalu untuk lebarnya 5 cm yang ini, dan untuk tingginya 5 cm yang ini, atau yang ini juga sama. Oke, kita kalikan teman-teman ya. 11 dikali 5, 55. 11 dikali 5, 55. Lalu yang angka 5 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 55 dikali 5 yang ini. Oke, 55 dikali 5 hasilnya 275 cm kubik. Nah, untuk volume balok bagian 1 kita sudah dapat. Kita akan cari volume balok yang bagian 2. Di mana volume balok bagian 2 sama saja rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, di sini panjangnya 11 cm yang ini, oke, lebarnya 3 cm yang ini. Lalu tingginya belum diketahui teman-teman tingginya. Untuk mencari tingginya, nah kita lihat dari sini teman-teman ya, dari pojok ini, oke, dari titik bantu ini. Apabila dari sini kita tarik langsung ke sini, itu semua totalnya 8 cm. Nah, dari sini ke sini itu 8 cm. Nah, akan kita kurangkan 8 cm dari sini, kita kurangkan dengan 5 cm. Caranya, dari titik balok paling besar kita tarik ke sini 8 cm. Nah, kita kurangkan dengan panjang balok bagian 1. Ini ke 5 cm. Nah, dari sini ke sini 8 cm, lalu kita kurangkan dengan 5 cm. Dari sini ke sini berhenti. Nah, sisa 3 cm. Nah, yang sisa 3 cm ini buat tinggi volume balok bagian 2. Oke? Nah, kita langsung masukkan teman-teman ya. Panjangnya 11 cm yang ini, lalu lebarnya 3 cm yang ini, lalu untuk tingginya 3 cm. Nah, 3 itu dari sini. Di sini teman-teman kita buat 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Oke? Nah, di sini juga sudah kita buat keterangan. Panjangnya 11, lebarnya 3 cm, tingginya 3 cm. Caranya 8 cm dikurangi 5 cm, hasilnya 3. Oke? Nah, kita langsung kalikan teman-teman ya. 11 dikali 3, 33. Oke? Lalu yang 3 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali 33 dikali 3 dari sini. Oke, hasilnya 99 cm kubik. Nah, volume balok 1 hasilnya 275 dan volume balok 2
hasilnya 99, kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena kedua balok ini utuh, tidak ada yang berkurang di bagian baloknya. Nah, caranya volume balok 1 275 kita tambahkan dengan volume balok 2 99 sama dengan 275 ditambah 99, hasilnya 374 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Apabila kita perhatikan kembali soal nomor 5 ini adalah gambar bangun ruang. Apa kira-kira teman-teman? Bangun ruang, balok, dan prisma tegak segitiga. Nah, untuk baloknya kita buat bagian satu, yang ini teman-teman ya, yang bagian bawah ini adalah balok. Nah, untuk bagian atas prisma tegak segitiga. Ini ciri-ciri prisma tegak segitiga. Sehingga kita bagi menjadi dua bagian, balok bagian satu dan prismanya bagian dua. Oke, kita mulai dari bagian satu, di mana volume balok rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjangnya 10 cm yang ini, 10 cm, lebarnya yang ini teman-temannya 6 cm dan tingginya 6 cm. Karena balok ini utuh, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi panjangnya P dikali L dikali tinggi, panjangnya 10 cm. Kita masukkan ke sini angka-angkanya, lalu lebarnya 6 cm yang ini kita masukkan ke rumusnya, lalu tingginya yang ini kita masukkan ke rumusnya. Tinggal kita kalikan 10 dikali 6, yang ini 10 dikali 6, hasilnya 60. Lalu yang 6 ini kita pindahkan, kita kalikan kembali 60 dikali 6, hasilnya 360 cm kubik. Jadi untuk volume balok bagian 1 kita sudah selesai. Kita akan cari volume 2, di mana volume 2 prisma tegak segitiga. Nah, yang ini teman-teman ya, yang bagian atas. Di mana prisma tegak segitiga rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Ini prisma tegak segitiga, alasnya yang bentuk segitiga yang ini. Ini adalah alasnya dan ini adalah tutupnya. Atau juga kita balikkan, ini tutupnya, tutup alasnya, ini jadi alas bagian bawah. Oke, apabila kita berdirikan prisma ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu luas alasnya. Karena luas alasnya belum diketahui, caranya kita memakai rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Di mana tinggi alas segitiganya, yang ini teman-temannya, ini tinggi alas segitiga yang sudah diketahui 4 cm. Lalu alasnya 6 cm dari sini ke sini. Nah, tinggi segitiganya 4 cm, alas segitiganya 6 cm. Tinggal kita masukkan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Oke. Nah, di sini sudah saya buat ilustrasinya. Untuk mencari luas alas segitiganya, setengah dikali alas dikali tinggi. Di mana setengahnya kita turunkan, alasnya 6. Ini dari mana? Dari sini teman-teman. Dari sini ke sini. Ini alas segitiganya. Oke. Lalu untuk tingginya 4 cm sudah diketahui. Jadi beda teman-teman ya. Tinggi segitiga dengan tinggi volumenya beda. Agar perlu diketahui teman-teman ya, jangan terbalik-balik. Oke. Yang di sini yang dicari tinggi volume tegak. Tinggi volume prisma tegak segitiganya. Sementara ini tinggi segitiganya alasnya. Nah, yang diketahui di sini tinggi alasnya 4 cm. Nah, kita akan cari untuk luas alas volumenya dengan cara setengah dikali alas dikali tinggi. Setengahnya kita turunkan, alasnya 6 tadi dari sini. Lalu tingginya 4 yang sudah diketahui ini teman-teman ya, 4 cm. Tinggal kita sederhanakan. 2 kita bagi 2, 1. 6 kita bagi 2, 3. Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 3, 3. Oke. Nah, sekarang yang angka 4-nya kita turunkan. Kita kalikan kembali. 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 2, 12. Nah, luas alasnya kita sudah dapat. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke. Nah, luas alas berarti 12. Tadi yang sudah kita cari dari luas alas segitiganya. Sudah dapat, sekarang tingginya. Panjang balok, yang ini teman-teman ya, panjang balok sama dengan tinggi prisma. Jadi, panjang baloknya 10 cm sama dengan tinggi prisma. Jadi di sini sama saja dengan 10 cm. Nah, oke teman-teman. Nah, prisma ini apabila diberdirikan posisinya, ini adalah tingginya. Sehingga untuk tinggi prisma tegak segitiganya, kita masukkan di sini 10 cm. Oke, langsung teman-teman ya. Volume tegak prisma tegak segitiga
luas alas dikali tinggi. Ini ada rumusnya, di mana luas alasnya tadi kita cari 12 cm, kita masukkan. Lalu untuk tingginya 10 cm dari sini. Karena 10 panjang balok sama dengan tinggi prisma. Oke, kita masukkan. Tinggal kita kalikan 12 dikali 10, yang ini hasilnya 120 cm kubik. Oke. Nah, untuk volume balok 1 hasilnya 360. Untuk volume prisma tegak segitiga nilainya 120. Tinggal kita jumlahkan 360 ditambah 120 hasilnya 480 cm kubik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Apabila kita perhatikan lagi soal gambar nomor 6 ini teman-teman ya, ini adalah gambar bangun ruang, balok, dan limas. Oke, jadi bagian bawah ini adalah bangun ruang, balok, dan bagian atas ini adalah limas segi 4. Nah, di sini akan kita bagi menjadi dua bagian, di mana bagian satu kita mulai dari balok. Yang teman-teman ya, yang bagian bawah ini adalah balok dan bagian atas adalah limas segi 4. Kita akan mulai dari baloknya. Di mana balok atau volume balok rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 8 cm. Oke? Panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 8 cm. Di mana di sini balok semuanya utuh teman-temannya, tidak ada yang berkurang, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjangnya tadi 20 cm, yang ini kita pindahkan ke sini. Oke? Lalu lebarnya 8 cm, yang ini 8 cm kita pindahkan ke sini. Lalu untuk tingginya juga 8 cm, yang ini kita pindahkan ke sini. Oke? Nah, tinggal kita kalikan 20 dikali 8, yang ini teman-teman ya, 20 dikali 8 hasilnya 160. Lalu yang 8 ini kita pindahkan. Kita kalikan lagi 160 dikali 8. 160 dikali 8 hasilnya 1280 cm kubik. Nah, untuk volume balok kita sudah dapat. Kita akan cari bagian atasnya. Volume 5 segi 4. Oke? Di mana volume 5 segi 4 itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke? Nah, di sini saya kasih teman-teman ya keterangan. Ini juga saya kasih keterangan biar nanti lebih mudah. Oke, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya belum diketahui teman-teman. Oke? Nah, kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Cara mencari luas alasnya, nah di sini teman-teman, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini teman-teman alasnya ya. Alas limasnya berbentuk persegi panjang. Maka untuk menghitung luas alasnya, panjang dikali lebar. Jadi yang ini akan kita kalikan, panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm. Oke, saya ulang lagi teman-teman ya. Karena luas alasnya berbentuk persegi panjang, luas limasnya, oke, maka untuk mencari luas alasnya, panjang dikali lebar. Oke, nah untuk luas alasnya kita sudah dapat. Dari sini kita kalikan dengan lebarnya. Nah, bagaimana dengan tingginya? Untuk mencari tingginya, dari total ujung limas ini sampai bagian bawah balok. Nah, yang ini teman-temannya sudah ada garisnya, listnya. Oke, tingginya 20 cm. Oke, tinggi dari limas sampai ke bawah balok itu tingginya 20 cm, sudah diketahui. Nah, cara untuk mencari tinggi limas tinggal kita kurangi dengan tingginya balok yang ini. Jadi kalau andaikan kita ilustrasikan ini, kita hilangkan. Jadi ini nggak usah ikut, yang kita cari dari sini ke sini. Oke? Nah, karena ini kan digabung. Digabung dua bangun ruang, digabung tingginya. Sementara kita mencari tingginya 5, sehingga dari atas sampai ke bawah, totalnya 20 cm tingginya, kita kurangkan dengan 8 cm. Sehingga tinggi untuk limasnya 12 cm. Oke? Nah, di sini sudah saya kasih keterangan, panjangnya 20, jadi lebih mudah teman-teman ya. Sudah ada keterangannya. Untuk lebarnya 8 cm juga sudah ada keterangannya. Dan untuk tinggi limasnya 12 cm. Nah, di sini juga ada keterangan 20 dikurangi 8. Jadi dari tinggi total keseluruhannya dikurangi dengan 8 cm tingginya balok. Oke, langsung kita kerjakan teman-teman. Nah, 1/3 kita turunkan. Lalu untuk luas alas P dikali L, panjang dikali lebar, lalu dikali tinggi. Oke,
lalu 1/3-nya kita turunkan, lalu untuk panjangnya, yang ini teman-teman ya, panjangnya tadi berapa? 20 cm, kita pindahkan. Lalu untuk lebarnya 8 cm, kita pindahkan. Lalu untuk tingginya 12 cm dari sini. Atau dari sini tadi, 20 cm dikurangi 8, hasilnya 12. Kita sederhanakan biar lebih kecil. Yang 3 ini kita bagi 3, jadi 1. Lalu yang 12 ini teman-temannya kita bagi ya, karena di sini habis, menjadi 4. Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 20, 20. Lalu yang 8 ini kita turunkan. Yang 4 ini yang tadi kita kecilkan, kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 20 dikali 8. 20 dikali 8 hasilnya 160. Lalu yang 4-nya ini kita turunkan. Oke, kita kalikan sekali lagi. 160 dikali 4. Yang ini teman-teman ya, saya kasih keterangan. 160 dikali 4 hasilnya 640 cm3. Nah, di sini teman-teman, karena kedua bangun ruang ini utuh, tidak ada berkurang di bagian balok maupun limas, sehingga tinggal kita jumlahkan volume baloknya totalnya dengan volume 5 segi 4. Oke. Nah, untuk bagian pertama volume baloknya hasilnya 1280, yang ini sudah kita pindahkan. Lalu untuk volume 5 sebagian 2 hasilnya 640, kita pindah ke sini. Nah, untuk mencari volume gabungannya, volume 1 ditambah volume 2, di mana volume 1 1280, volume 2 640, yang ini tinggal kita jumlahkan. Oke, 1280 ditambah 640 hasilnya 1920 cm3. Oke, kita sudah selesai teman-teman membahas latihan 9 sesi kedua. Di mana pelajaran kita ini mudah-mudahan teman-teman dapat terbantu, bisa bermanfaat buat kita semua. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silahkan cari di playlist. Karena di playlist sudah kita sediakan teman-teman ya, tinggal dicari saja sesuai kebutuhan. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung dengan menekan subscribe, like, and share. Dan juga jangan lupa teman-teman menekan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi pemberitahuan video-video terbaru lainnya. Dan juga teman-teman, apabila ada kekurangan atau yang terlewatkan di pelajaran kita ini, mohon dimaafkan teman-teman ya, karena kita di sini saling-saling belajar dan saling mengingatkan. Oke? Nah, kita akan masuk untuk sesi ketiga, di mana sesi ketiga kita akan membahas mulai dari soal nomor 7 sampai 10 dengan materi yang sama, menentukan volume gabungan bangun ruang. Mudah-mudahan untuk sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi teman-teman, bisa belajar bersama-sama lagi. Oke? Terima kasih banyak, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.